Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marsha Dani Angel dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi fisika yaitu teknologi digital. Pokok pembahasan kita yaitu ada dua. Yang pertama mengenai teknologi digital dan yang kedua yaitu transmisi dan penyimpanan data. Nah, mengenai teknologi digital. Pengertian teknologi yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teknologi adalah segala sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Teknologi dapat diartikan sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi telah memengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara. Di banyak kelompok masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi termasuk ekonomi global masa kini dan telah memungkinkan bertambahnya kaum senggang. Banyak proses teknologi menghasilkan produk sampingan yang tidak dikehendaki yang disebut pencemar dan menguras sumber daya alam, merugikan, dan serta merusak bumi dan lingkungannya. Berbagai macam penerapan teknologi telah memengaruhi nilai suatu masyarakat, dan teknologi baru seringkali mencuatkan pertanyaan-pertanyaan etika baru. Sebagai contoh, yaitu meluasnya gagasan tentang efisiensi dalam konteks produktivitas manusia, suatu istilah yang pada awalnya hanya menyangkut permesinan. Yang kedua yaitu pengertian digital. Definisi digital adalah data atau sinyal yang dinyatakan ke dalam rangkaian angka 1 dan juga 0 dan pada umumnya diwakili oleh nilai kuantitas fisik. Contohnya tegangan atau yang disebut polarisasi magnetik. Digital menggambarkan teknologi elektronik yang menghasilkan, menyimpan, dan memproses data dalam dua kondisi positif dan non-positif. Dinyatakan positif atau diwakili oleh angka 1 dan non-positif diwakili dengan angka 0. Dengan demikian, data yang dikirim atau disimpan dengan teknologi digital dinyatakan sebagai siring 0 dan 1. Masing-masing digit status ini disebut sebagai bit dan serangkaian yang dapat ditangani secara individual oleh komputer sebagai grup adalah byte. Sebelum penemuan teknologi digital, transmisi elektronik terbatas pada teknologi analog yang menyampaikan data dalam bentuk berbagai sinyal elektronik frekuensi atau amplitudo ditambahkan ke gelombang pembawa frekuensi tertentu. Transmisi telepon dan siaran secara konvensional memakai teknologi analog. Teknologi berupa digital umumnya digunakan dalam media komunikasi yang terbaru seperti satelit dan transmisi serat optik atau fiber optik. Misalnya, modem digunakan untuk mengubah informasi digital di komputer menjadi sinyal analog untuk saluran telepon dan mengubah sinyal telepon analog menjadi informasi digital di telepon komputer. Pengertian teknologi digital. Yang pertama, teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan perintah pengodean biner untuk menghasilkan suatu perintah tertentu sesuai keinginan seorang pemrogram. Teknologi digital dapat dikatakan teknologi yang tidak menggunakan tenaga manusia atau manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya merupakan sistem penghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi ini sebagai nilai-nilai numeris. Selanjutnya yaitu ada sistem bilangan. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari TU benda fisik. Sistem bilangan yang paling umum digunakan adalah sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang paling familiar karena kemudahan dalam penggunaannya. Bilangan biner adalah bilangan basis 2 yang hanya terdiri atas dua simbol yaitu 0 dan 1 yang dipopulerkan oleh Gottfried Leibniz pada abad 17. Bilangan oktal adalah sistem bilangan yang terdiri atas 8 simbol yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.
Bilangan heksadesimal adalah bilangan yang berbasis 16, artinya heksa 6, dan desimal yang artinya 10, sehingga heksadesimal terdiri atas 16 simbol. Yang terakhir yaitu ada gerbang logika. Gerbang logika adalah dasar pembentukan sistem elektronika digital yang berfungsi mengubah satu atau beberapa input atau masukan menjadi sebuah sinyal output atau keluaran. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang memiliki dua kode simbol yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar Boolean. Ada 7 macam gerbang logika dasar yang membentuk sebuah sistem elektronika digital, yaitu gerbang AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Gerbang logika yang diterapkan dalam sistem elektronika digital intinya menggunakan komponen-komponen elektronika seperti integrated circuit atau IC, dioda, transistor, relay, optik, maupun elemen mekanikal. Berikut adalah salah satu contoh soal bilangan biner. Yang pertama, bilangan 28 pada sistem bilangan desimal jika diubah menjadi sistem bilangan biner adalah A. 1, 0, 0, 0, 1, B. 1, 1, 0, 1, 1, C. 1, 1, 1, 0, 0, D. 0, 0, 0, 1, 1, E. 1, 0, 0, 1, 1. Penyelesaian diketahui. Bilangan desimal sama dengan 28. Yang ditanyakan, bilangan binernya berapa? Sistem bilangan desimal berbasis 10, sementara sistem bilangan biner berbasis 2. Maka, apabila bilangan desimal dapat dipecah menjadi bentuk AN dikali 10 pangkat N, ditambah AN kurang 1, dikali 10 pangkat N kurang 1, ditambah titik-titik, ditambah A1 dikali 10 pangkat 1, ditambah A0 dikali 10 pangkat 0. Maka, bilangan biner dapat ditulis dengan bentuk AN dikali 2 pangkat N ditambah A pangkat AN kurang 1 dikali 2 pangkat N kurang 1 ditambah titik-titik-titik ditambah A1 dikali 2 pangkat 1 ditambah A0 dikali 2 pangkat 0, di mana merupakan digit yang dari bilangan tersebut dengan angka 2 secara terus-menerus, kemudian mendapatkan sisa pembagiannya. Cara tersebut dijabarkan dalam tabel sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri pada tabelnya, sehingga bilangan binernya merupakan sisa pembagian yang dibaca dari bawah, yaitu 1, 1, 1, 0, 0. Jadi dapat diketahui bahwa bilangan 28 pada bilangan desimal apabila diubah menjadi sistem bilangan biner menjadi C 1, 1, 1, 0, 0. Yang kedua yaitu transmisi dan penyimpanan data. Pertama, proses transmisi data. Transmisi menurut KBBI adalah pengiriman atau penerusan pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang atau benda lain. Data adalah keterangan atau informasi dalam berbagai bentuk seperti tulisan, suara, gambar diam, gambar bergerak, dan tulisan. Jadi, transmisi data adalah proses pengiriman data dari pengirim ke penerima. Contoh transmisi data yang paling sederhana adalah ketika ada seseorang yang sedang berbicara kepada orang lain. Proses transmisi data dapat berlangsung satu arah dan dua arah. Transmisi data secara digital adalah proses transmisi data yang dilakukan secara digital. Transmisi dilakukan melalui peralatan yang menggunakan sistem pengodean data secara digital biner. Nah, berikut ada beberapa peralatan yang melakukan transmisi secara digital. Yang pertama ada televisi digital. Televisi adalah alat yang mampu menerima data dalam bentuk gambar dan suara secara bersama-sama. Komunikasi yang dibangun di dalam televisi bersifat satu arah dengan prinsip kerja, yaitu stasiun televisi mentransmisikan gambar dan suara yang akan diterima oleh pesawat televisi di rumah-rumah melalui antena-antena khusus.
Televisi generasi awalnya menggunakan sistem transmisi analog yang mengodekan gambar dan suara dengan memvariasikan tegangan listrik dan atau frekuensi dari sinyal. Seturut perkembangan teknologi, membuat siaran televisi analog diganti dengan siaran televisi digital dalam bentuk kode-kode digital, 1 atau 0. Yang kedua yaitu ada telepon seluler. Telepon seluler atau ponsel adalah alat yang memungkinkan manusia untuk melakukan komunikasi dua arah. Ponsel hampir mirip dengan ponsel konvensional yang memakai kabel, tetapi berbeda dalam hal bentuk dan kepraktisan. Ponsel tidak memerlukan kabel dan dapat dibawa kemanapun dengan mudah. Sementara telepon kabel terbatas untuk dipindahkan karena terhubung dengan kabel jaringan telepon. Saat ini hampir semua orang mempunyai telepon seluler, baik bagi yang sekedar memanfaatkan untuk komunikasi dasar atau bahkan hingga ke fungsi hiburan. Telepon seluler dapat dibawa kemanapun, portable dan mobile, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel atau nirkabel atau wireless. Saat ini, Indonesia mempunyai dua jaringan portable nirkabel, yaitu sistem GSM atau Global System for Mobile Telecommunication dan sistem Code Division Multiple Access. Dalam perkembangannya, telepon seluler makin menambah fitur-fitur yang dapat mempermudah kegiatan manusia. Apa saja sih kelebihan penggunaan ponsel? Jadi kelebihannya itu ada 3. Yang pertama, panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah. Panggilan dihantarkan melalui antena wireless terdekat dan akan diubah oleh penghantar wireless ke sistem telepon landline nasional. Yang kedua, yaitu panggilan dari telepon genggam ke telepon genggam. Panggilan melalui jaringan landline kepada pengantar wireless penerima atau akan dirututkan dalam jaringan wireless ke tempat sel terdekat dengan orang yang menjadi tujuan panggilan. Dan yang terakhir yaitu panggilan jarak jauh. Ketika melakukan panggilan terhadap seseorang yang berada sangat jauh, panggilan akan dirututkan pada pusat pertukaran jarak jauh yang menyambungkan panggilan antar negara atau seluruh dunia melalui kabel fiber optik. Ketiga yaitu komputer yang terhubung ke jaringan. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, menerima data atau input, mengolah data atau proses, dan memberikan informasi atau output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Memori adalah urutan byte yang dinomori atau sel dengan masing-masing berisi sepotong kecil informasi. Informasi tersebut berisi perintah bagi komputer tentang hal-hal yang harus dilakukannya. Memori akan menyimpan berbagai bentuk informasi sebagai angka biner. Apabila belum berbentuk biner, maka akan dipecahkan atau encoded dengan sejumlah instruksi dengan mengubahnya menjadi sebuah angka atau urutan angka-angka. Contoh, huruf F disimpan sebagai angka desimal 70 atau angka biner dengan metode pemecahan. Selanjutnya yaitu penyimpanan data. Dalam dunia digital yang dimaksud dengan penyimpanan data adalah sebuah benda elektronik yang dapat menyimpan data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali dan atau digunakan kembali. Data-data yang disimpan dapat berupa gambar diam, gambar bergerak, suara, dan tulisan. Alat penyimpanan data atau dalam istilah komputer dikenal sebagai komputer data storage merujuk pada media penyimpanan berupa cakram optik. Beberapa bentuk media penyimpanan magnetik dan tipe-tipe media penyimpanan lainnya yang lebih lambat daripada RAM, tetapi memiliki sifat lebih permanen seperti flash memory. Beberapa jenis alat penyimpanan data yang cukup populer dalam dunia komputasi atau komputer yaitu flash disk, micro SD, dan hard disk. Selain micro SD yang terdapat di penyimpanan data smartphone, ternyata setiap smartphone sudah memiliki penyimpanan sendiri, yaitu RAM dan ROM. Pertama, flash disk atau kandar kilat USB atau penggerak kilat USB atau USB flash drive. USB flash drive atau yang lebih dikenal sebagai flash disk adalah alat penyimpanan data memori kilat tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. USB flash disk biasanya berukuran kecil, ringan, serta dapat dibaca dan ditulisi dengan mudah. Besarnya kapasitas flash disk ini tergantung dari teknologi memori kilat yang digunakan.
Penggerak kilat USB memiliki banyak kelebihan dibandingkan alat penyimpan data lainnya, khususnya cakram floppy atau cakram padat. Alat ini lebih cepat, kecil, dengan kapasitas lebih besar, serta lebih dapat diandalkan karena tidak memiliki bagian yang bergerak daripada disket. Namun, penggerak kilat USB rata-rata 5 tahun. Kelemahan ini disebabkan oleh memori kilat yang digunakan tidak dapat bertahan lama, bandingkan dengan cakram keras yang memiliki ketahanan data hingga 12 tahun. CD atau DVD berkualitas tahan selama 15 tahun jika penyimpanannya besar. Selanjutnya ada microSD. MicroSD adalah kartu memori non-volatile yang dikembangkan oleh SD Card Association yang digunakan dalam perangkat portable. Keluarga microSD yang lain terbagi menjadi SDSC yang kapasitas maksimum resminya sekitar 2 GB atau gigabyte, meskipun beberapa ada yang sampai 4 GB. SDHC atau High Capacity memiliki kapasitas dari 4 sampai 32 GB. Adapun SDXC atau Extended Capacity memiliki kapasitas di atas 32 GB hingga maksimum 2 TB. Dari sudut pandang perangkat, semua kartu ini termasuk ke dalam keluarga SD. SD adapter memungkinkan konversi fisik kartu SD yang lebih kecil untuk bekerja di slot fisik yang lebih besar. SD adapter merupakan alat pasif yang menghubungkan pin dari micro SD yang kecil ke pin adapter micro SD yang lebih besar. Yang terakhir ada flash hard disk. Hard disk memiliki nama lain cakram keras atau hard disk drive atau HDD adalah sebuah benda yang digunakan untuk menyimpankan data digital. Data yang tersimpan dari HDD dapat diolah kembali oleh pengguna komputer. Macam-macam pengolahan data yaitu digandakan, dihapus, ditambah, dan diedit. Contoh soal, proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik merupakan pengertian dari A. Gelombang mikro, B. Media transmisi, C. Terminologi transmisi, D. Transmisi data, atau E. Mode transmisi. Penyelesaiannya, kita dapat mencari pengertian dari setiap jawaban yang disediakan. A. Yang pertama, gelombang mikro itu adalah suatu gelombang elektromagnetik yang biasanya digunakan untuk meradiasikan panas. Kemudian media transmisi adalah alat untuk mengirim dan menerima data secara elektronik. C. Terminologi transmisi yaitu komunikasi penyebaran data. D. Transmisi data adalah proses kirim dan terima data melalui media elektronik. Dan yang terakhir, penjelasan mode transmisi yaitu salah satu cara pengiriman data. Jadi, dari kelima pengertian-pengertian di atas, dapat diketahui dan disimpulkan bahwa jawaban yang paling mendekati dan paling benar adalah D, transmisi data.